guys, kami dari kelompok 10. Salah satu karakter utama Asia Pasifik ini sendiri itu adalah pertumbuhan ekonominya yang pesat dan tinggi tingkat kerjasamanya juga. Kerjasama seperti Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC menunjukkan bagaimana negara-negara di kawasan membangun mekanisme untuk mendorong liberalisasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi bersama. Di penelitian Ramadhani dan kawan-kawan, di tahun 2024 menunjukkan bahwa keterlibatan dalam APEC memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus perdagangan dan kerjasama regional yang memperkuat posisi Asia Pasifik sebagai pusat ekonomi dunia. Dan kawasan ini juga menjadi arena persaingan kekuatan besar terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memengaruhi dinamika keamanan dan kerjasama pertahanan termasuk dengan Indonesia. Lalu ada juga kerjasama multilateral seperti APSCO menunjukkan bahwa Asia Pasifik juga menjadi ruang kolaborasi di bidang teknologi dan pembangunan kapasitas. Jepang di kawasan Indo-Pasifik mulai mengalami perubahan kebijakan pertahanan yang signifikan pasca Perang Dunia Kedua. Setelah mengadopsi konstitusi tahun 1947 yang bersifat pasifis, khususnya melalui pasal 9 yang membatasi penggunaan kekuatan militer, Jepang selama beberapa dekade menempatkan dirinya sebagai negara dengan orientasi pertahanan defensif. Namun, meningkatnya dinamika keamanan regional seperti penguatan militer Tiongkok, ancaman rudal dari Korea Utara, serta ketegangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur mendorong Jepang untuk menyesuaikan kebijakan keamanannya. Jepang kemudian melakukan transformasi kebijakan pertahanan melalui reinterpretasi pasal 9, khususnya pada masa pemerintahan Menteri Shinzo Abe tahun 2015 yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer secara terbatas. Jepang kemudian beralih dari militer ke diplomasi ekonomi dengan meningkatkan anggaran pertahanan serta memperkuat kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan mitra regional lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwasannya Jepang secara kontekstual sedang beradaptasi terhadap pergeseran keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik dari negara yang pasifis menuju aktor keamanan yang lebih proaktif di kawasan. Jadi Jepang itu aktif menggunakan diplomasi budaya dan juga diplomasi ekonomi dalam menyebarkan melalui mereka di kawasan ini, terutama Indo-Pasifik atau juga Asia Pasifik. Nah, jadi diplomasi yang mereka gunakan ini merupakan bentuk dari soft power yang dimana di sini kami menggunakan teori soft power oleh Joseph Nye, yaitu kemampuan suatu negara untuk memengaruhi aktor lain melalui kekuatan daya tarik atau attraction berupa budaya yang menarik, nilai politik yang dianggap inspiratif, dan juga kebijakan luar negeri yang dipercaya. Nah, dalam konteks ini, Jepang itu nggak cuma mempromosikan produk budaya mereka nih, tapi bahkan juga seakan membangun narasi kalau mereka ini adalah negara yang stabil, negara yang modern, dan negara yang cinta damai gitu ya. Tadi kan budaya ya. Nah, selanjutnya tuh ada diplomasi ekonomi yang menjadi soft power utama Jepang nih. Nah, semenjak tahun 1970-an yang dimana itu dikenal juga dengan doktrin Fukuda ya. Nah, jadi Jepang itu secara konsisten menjadi penyedia utama bantuan, terutama bantuannya itu berupa infrastruktur ya, di kawasan Indo-Pasifik atau Asia Pasifik dulu ya, untuk menyebarkan pengaruh mereka. Nah, jadi dimana dengan adanya bantuan ini akhirnya membentuk adanya soft interdependence nih antara negara yang diberi bantuan dengan negara yang memberi bantuan, yaitu Jepang. Nah, Jepang menawarkan pinjaman ini sebagai alternatif bagi negara-negara Asia Pasifik yang terutama mereka ini untuk menghalau dominasi dari Tiongkok nih. Nah, pendekatan semacam ini itu menunjukkan bahwa Jepang menggunakan bantuan ekonomi dan juga peminjaman infrastruktur untuk membangun goodwill dan juga menjaga stabilitas regional atau aturan internasional yang sesuai dengan aturan internasional ya. Nah, itu ditekankan dengan strategi Jepang gitu. Nah, jadi dengan demikian pendekatan Jepang melalui diplomasi budaya dan juga diplomasi ekonomi sebagai soft power mereka ini nggak cuma sebagai
gak cuma sebagai strategi yang terpisah, tapi juga akhirnya sebagai strategi integratif yang menggabungkan daya tarik budaya, terus kapasitas ekonomi sama kerangka tata kelola internasional. Nah, itu dibentuk dalam satu paket gitu, yang akhirnya paket ini menjadi sebuah kebijakan luar negeri yang halus namun efektif dalam menyebarkan pengaruh mereka, terutama di kawasan Asia Pasifik. Nah, kemudian di sini ada dampak terhadap dinamika regional Asia Pasifik, yaitu dampak positif. Yang pertama, peningkatan citra dan legitimasi Jepang di Asia Pasifik. Daya tarik terhadap budaya populer Jepang membuat Jepang dipersepsikan sebagai negara yang modern, kreatif, dan non-agresif, sehingga meningkatkan soft legitimasi Jepang di kawasan. Kemudian yang kedua, penguatan hubungan people to people dan integrasi sosial kawasan. Diplomasi budaya Jepang menitik beratkan pada interaksi langsung antar masyarakat melalui pendidikan bahasa, pertukaran budaya, serta kerjasama akademik. Kemudian yang ketiga, konsistensi strategi non-militer atau doktrin Fukuda. Jepang melakukan strategi melalui jangka panjang yang konsisten dengan doktrin Fukuda, sehingga stabilitas hubungan Jepang-ASEAN relatif terjaga dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada dampak negatif. Yang pertama itu resiko dominasi budaya atau cultural homogenization. Tingginya konsumsi budaya Jepang dapat menggeser preferensi budaya lokal di kalangan anak muda atau biasa yang disebut cultural odorless dominance. Kemudian yang kedua, ada soft power sebagai alat kepentingan nasional terselubung. Soft power Jepang tetap berorientasi pada kepentingan nasional, namun dibungkus dalam narasi budaya. Kemudian yang ketiga, kompetisi soft power dan fragmentasi identitas regional. Alih-alih membangun identitas regional bersama, Asia Pasifik menjadi arena persaingan simbolik antar negara. Nah guys, selanjutnya aku bakal ngebahas soal implikasinya. Oke, yang pertama itu ada penguatan soft diplomasi Jepang melalui budaya populer, di mana Jepang ini menggunakan anime, manga, J-pop, dan kuliner sebagai soft power mereka untuk membangun citra positif dan menarik simpati global. Dan implikasinya itu dengan meningkatkan kedekatan antar masyarakat Asia Pasifik dan memperkuat posisi Jepang sebagai negara yang disukai, bukan ditakuti. Selanjutnya itu diplomasi ekonomi sebagai perpanjangan soft power. Selain budaya, Jepang juga menggunakan bantuan pembangunan, investasi infrastruktur, dan kerjasama teknologi sebagai bentuk diplomasi lembut mereka. Nah, Jepang ini membangun proyek infrastruktur di Asia Tenggara dan kawasan Pasifik ini untuk memperkuat pengaruhnya. Di sisi lain, ini juga menjadi strategi untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan. Selanjutnya yang ketiga, dari branding identitas Jepang pasca perang. Sejak Perang Dunia Kedua, Jepang membangun identitas sebagai negara yang damai melalui diplomasi budaya dan publik dengan memperbaiki hubungan historis dan meningkatkan kepercayaan negara-negara Asia terhadap Jepang. Yang terakhir itu ada pengaruh terhadap hubungan antar negara di Asia Pasifik. Soft diplomasi Jepang ini mendorong pola hubungan yang lebih berbasis kerjasama multilateral, baik melalui ASEAN maupun forum regional lainnya. Jepang cenderung menghindari pendekatan koersif dan lebih mengedepankan dialog. Hal ini tuh memperkuat arsitektur regional berbasis aturan atau rule-based order, dan Jepang menjadi aktor penyeimbang yang relatif stabil di tengah dinamika persaingan kekuatan besar. Selanjutnya aku bakal ngebahas gimana arah perkembangan kawasan ini ke depannya. Yang pertama itu, Jepang akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemudian di kawasan Asia Pasifik ini berpotensi untuk berkembang ke arah kerjasama ekonomi dan keamanan yang lebih terintegrasi. Namun, apabila rivalitas geopolitik ini semakin tajam, Jepang itu bisa terdorong untuk mengkombinasikan soft power dengan peningkatan kapasitas pertahanannya. Nah, udah masuk bagian kesimpulan nih. Boleh tolong pegangin nggak sih? Boleh. Oke. Nah, jadi setelah materi panjang tadi, dapat disimpulkan bahwasanya Asia Pasifik berkembang pasca Perang Dunia Kedua sebagai kawasan strategis yang tidak hanya berbasis geografis, tetapi juga geopolitik dan geoekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kerjasama seperti Asia Pacific Economic Cooperation memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi dunia, sekaligus menjadi area persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, Jepang bertransformasi dari negara pasifis menjadi aktor yang lebih proaktif di bidang keamanan,
terutama sejak reinterpretasi kebijakan pertahanan pada era Shinzo Abe. Namun, kekuatan utama Jepang terletak pada soft power melalui diplomasi budaya, bantuan pembangunan, dan kerjasama ekonomi berintegrasi dalam visi Free and Open Indo-Pasifik. Pendekatan ini memperkuat citra Jepang sebagai mitra stabil dan penyeimbang di kawasan, meskipun tetap mengandung resiko persaingan pengaruh dan kepentingan nasional terselubung. Ke depan, Jepang kemungkinan tetap menjadi kekuatan penyeimbang di tengah rivalitas geopolitik dengan mengkombinasikan soft power dan peningkatan kapasitas pertahanan sesuai dinamika kawasan. Thanks for watching. Thanks for watching.